pagi hari. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan ibu siapa? Saya Ibu Tania Nadia. Baik, ibu usia dan pekerjaannya apa? Usia saya udah 24 tahun, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Baik, kalau boleh tahu alamatnya di mana? Saya tinggal di Telaga Sari 020 RT 21. Baik, hal apa yang membuat ibu datang kemari? 3 hari ini saya merasakan nyeri di dada, lalu nafas saya agak terasa berat. Baik, nyeri di dada ya, dan nafas terasa berat. Begitu ya, Bu? Mohon maaf sebelumnya, apa ada keluarga yang pernah mengalami gejala yang serupa? Ada bapak saya. Oh, jadi ada bapak ya. Kalau boleh tahu, apakah ada riwayat keluarga dengan penyakit tertentu? Bapak saya punya penyakit asma. Oh, mengalami asma ya. Sebelumnya, apakah ibu ada riwayat merokok atau mengkonsumsi alkohol? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, saya ulangi sekali lagi. Jadi ibu mengalami keluhan berupa nyeri di dada dan juga nafas terasa berat. Dan keluarga ada riwayat asma yaitu ayah, ibu, dan ibu tidak ada mengkonsumsi alkohol maupun rokok. Apakah benar? Ya, benar. Apakah ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik. Dari keluhan tadi, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik toraks. Namun pemeriksaan ini mungkin ada rasa kurang nyaman karena saya akan meminta ibu untuk membuka pakaian. Apakah ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik ibu, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kelainan pada toraks ibu yang sangat membantu saya dalam menegakkan diagnosis. Sebelumnya saya jelaskan sedikit bagaimana prosedurnya. Nanti ibu akan saya minta buka pakaian, kemudian berbaring di bed pemeriksaan dan lakukan pemeriksaan mulai dari inspeksi, melihat, palpasi, meraba, perkusi mengetuk, dan auskultasi mendengar menggunakan stetoskop. Apakah ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, saya akan lanjutkan tindakannya ibu ya. Permisi Ibu, perkenalkan saya perawat Fania yang bertugas di siang hari ini. Bagaimana keadaannya Ibu? Masih sedikit sesak. Baik, agak sedikit sesak ya Ibu. Tujuan saya di sini adalah untuk melakukan pemeriksaan TTV Ibu, yaitu tekanan darah, nadi, pernafasan, dan juga suhu Ibu sebelum tindakan pemeriksaan toraks. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya cuci tangan dulu ya Ibu. Tidak lupa untuk mencuci tangan dengan 6 langkah yang benar. Baik, tangannya bisa diangkat ya. Selanjutnya, mengecek tanda-tanda vital pasien, yaitu yang pertama ada mengecek tekanan darah pasien. Selanjutnya, yang kedua mengecek nadi pasien, kemudian hasilnya dicatat. Baik, selanjutnya Ibu bisa bernafas seperti biasa ya Ibu. Yang ketiga, mengecek pernafasan pasien. Terakhir, mengecek suhu pasien dan jangan lupa untuk hasilnya dicatat. Baik, pemeriksaannya telah selesai ya Ibu. Tekanan darahnya Ibu agak tinggi, 130/75. Nadinya Ibu 82 kali per menit, pernafasannya Ibu juga 28 kali per menit. Suhunya Ibu normal ya, 27,0 derajat. Apakah ada yang Ibu tanyakan lagi? Tidak ada. Apa yang Ibu rasakan setelah tekanan darah? Apa ada yang merasa nyeri di bagian lengan? Tidak ada. Jadi jika tidak ada yang diperlukan lagi, tindakan selanjutnya adalah pemeriksaan toraks ya Ibu. Nanti kalau ada Ibu perlukan juga, Ibu bisa memencet bel di sebelah kanan Ibu atau pihak keluarga memanggil saya di nursing station. Apakah mengerti Ibu? Mengerti. Baik, jadi yang pertama melakukan inspeksi yaitu melihat ya ibu ya. Jadi saya akan melihat bentuk dada ibu, apa ada benjolan, ruam, lebam, apakah ada luka bakar bekas operasi ya ibu ya. Baik, kita lihat. Kita buka terlebih dahulu. Permisi ya ibu ya, saya buka. Kita lihat apakah ada benjolan, apakah ada lebam. Tidak ada ya ibu ya. Baik, setelah itu menilai pergerakan dada saat pernafasan, apakah ada bagian dada yang tertinggal dan apa ada otot bantu saat pernafasan di dada ya ibu ya. Baik, tidak ada ya ibu ya. Selanjutnya
infeksi pusteria dada, yaitu melihat warna kulit, apakah dadanya simetris atau tidak, dan apakah ada tumor atau tidak ya di bagian dada ibu. Baik, kita akan lihat. Tidak ada ya ibu ya tindakan infeksi yang saya lakukan ya ibu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, tidak ada. Begitu saya permisi dahulu ya ibu ya. Selamat siang ibu. Baik, selanjutnya melakukan tindakan palpasi. Kita akan melakukan palpasi secara general, yaitu apakah pasien memiliki nyeri tekan atau tidak, atau teraba tumor atau tidak. Jadi kita tekan dada pasien. Apakah ada nyeri tekan ibu? Tidak ada ya ibu. Lalu kita akan menilai proses inspirasi dan ekspirasi pasien, apakah optimal atau tidak. Kita akan meletakkan tangan kita dan kedua ibu jari kita di vertebrata torakal 7 dan ibu bisa menarik nafas dalam. Maka saat menarik nafas, kedua ibu jari akan menjauh. Lalu ibu bisa hembuskan. Saat dihembuskan, ibu jari akan kembali semula. Selanjutnya melakukan penilaian fremitus atau getaran, yaitu nanti ibu bisa bilang 77 ya ibu, mengikuti instruksi saya. Ibu bisa bilang 777, 777, 777, 777. Baik, getaran pada pasien sama. Fremitus atau getaran itu dapat meningkat seperti pasien pneumonia. Lalu fremitus atau getaran juga bisa melamah seperti pasien emphysema. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan tindakan perkusi. Permisi ibu, di sini saya akan melakukan perkusi ya ibu ya, pada 14 titik perkusi. Permisi ibu ya. Selanjutnya melakukan perkusi yaitu pengetukan. Baik ibu, setelah kita melakukan perkusi tadi, ada ditemukannya suara hipersonor ya ibu ya. Baik ibu, dilanjutkan dengan pemeriksaan auskultasi ya, di mana saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop. Saya akan meletakkan stetoskop pada bagian 14 titik auskultasi ya bu ya, sama seperti tadi pemeriksaan perkusi. Saya akan mendengarkan selama 3-5 detik ya bu ya. Selanjutnya tahap aukultasi yaitu mendengarkan melalui stetoskop selama 3-5 detik. Baik ibu, tindakan yang kami lakukan sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ibu ya. Baik ibu, jika ada yang ingin dibutuhkan nanti bisa pencet bel di sebelah kanan ya ibu ya, atau keluarga bisa menghubungi saya di nurse station. Terima kasih ibu, lekas sembuh. Pemeriksaan toraks. Pemeriksaan toraks adalah prosedur tindakan yang dilakukan oleh dokter untuk melihat kondisi organ di dalam rongga dada seperti jantung dan paru-paru. Umumnya metode ini digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Penyakit apa saja yang bisa didiagnosa dari pemeriksaan toraks ini? Yang pertama ada asma, yang kedua ada radang paru-paru, yang ketiga ada kanker paru-paru dan lain-lainnya. Apa tujuan dari pemeriksaan toraks ini? Tujuan dari pemeriksaan toraks ini adalah untuk melihat atau mengetahui kondisi jantung, kondisi paru-paru, kondisi pernafasan, kondisi saluran udara, kondisi tulang belakang, dan tulang dada. Selanjutnya, apa saja pemeriksaan toraks meliputi? Yang pertama ada pemeriksaan paru-paru, ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang kedua, pemeriksaan toraks meliputi apa saja? Yang pertama ada pemeriksaan paru, meliputi palpasi, inspeksi, perkusi, dan auskultasi. Yang kedua, pemeriksaan jantung, meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Dan yang terakhir, pemeriksaan ketiak atau payudara, meliputi inspeksi dan palpasi. Sekian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.